Ya, masih di channel Matematikawan Kampung. Kali ini kita akan membahas latihan soal 1.6 yang nomor 1 dari buku BSE Matematika Tingkat Lanjut kelas 12 SMA atau MA dari Kemdikbud tahun 2022, yaitu tentang irisan kerucut bentuk parabola. Oke, kalau kita misalkan ya, kita mau cari persamaan parabola, itu dengan menggunakan dua persamaan umum ya, tapi butuh diketahui puncaknya ya, sama paling tidak fokus atau direktrisnya ya. Tergantung direktrisnya nanti ada dua, kita buat puncaknya dulu, misalnya puncaknya ya kita buat P aja, XP. P ini buat puncak ya, berbeda dengan pusat di bola yang sebelumnya. Tapi nggak masalah ya, karena sudah ada perbedaan parabola di sini ya. Kok bola? Lingkaran di sebelumnya ya. Sip. Maka nanti untuk itu ya, begitu juga ada hal lain yang perlu dipegang ya, yaitu bahwasanya apa? Sumbu simetri, sumbu simetri itu selalu tegak lurus ya, dengan apa ini? Direktris ya. Ini direktrix ya. Oke, selalu tegak lurus dengan direktrix. Jadi kalau misalnya sumbunya parabola, sumbu simetrinya ini sejajar dengan sumbu Y, makanya direktrisnya nanti sejajar dengan sumbu X ya. Oke, sip. Apalagi? Oke, jadi kita identifikasi dulu berdasarkan direktris-direktrisnya ya. Jadi kalau seperti ini karena sejajar dengan sumbu Y, bentuk parabolanya nanti adalah X kurangi XP kuadrat sama dengan 4P Y kurangi YP. Oke, sip. Kalau seperti ini, direktrisnya itu Y, berarti ini sejajar dengan sumbu X ya. Sama dengan kayak yang A, yaitu X min XP kuadrat sama dengan 4P Y min YP. Oke, P-nya ini, karena ada banyak P mungkin ya. Jadi puncaknya saya ganti aja jadi A sama B ya. Biar nggak salah kaprah ya, karena terlalu banyak P di sini. P-nya ini menyatakan jarak dengan itu ya nanti ya. Oke, puncaknya A, B gitu aja ya, biar gampang. Jadi rumusnya kita ganti biar lebih mudah bentuknya. Dan P-nya di sini adalah jarak, nilai mutlak P ya. Jarak apa ini? Puncak ke fokus. Volus ya. Fokus. Oke, sip. Jadinya di sini tadi adalah X kurangi A kuadrat kan sama dengan 4P Y kurangi B. Oke, mungkin ini lebih mudah kelihatannya bentuknya ya. Yang ini juga mirip untuk yang B. X kurangi A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Oke, sip. Untuk yang ini karena direktrisnya itu X sama dengan, makanya ini berbeda ya, yaitu Y yang dikuadratkan. Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Oke, kita sudah mengidentifikasi rumus yang mau digunakan untuk masing-masing subsoal. Jadinya sekarang kita langsung ke implementasinya ya, atau langsung proses menjawabnya. Di sana kita tahu puncaknya ya, kita sudah tahu puncaknya, yaitu puncak A, B. Kalau kita misalkan A, B aja biar lebih mudah masukkan rumusnya. 2,3 dan nggak usah pakai dan ya. Biar cepat langsung aja lewat 3,4. Nah, jadi ini bisa kita substitusikan ke X ya. Kita substitusikan ke X, sedangkan yang 4 bisa kita substitusikan ke Y. Oke, jadinya kita akan punya untuk yang A ini dengan rumus tadi ya, X-nya itu kita buat 3, terus A-nya itu 2, dikuadratkan sama dengan
4. Nah, untuk ini kita cari P-nya dulu ya, karena P-nya yang belum diketahui. PY-nya kita buat 4 lagi, terus B-nya itu 3. Oke, sip. Seperti itu ya. Jadinya kalau kita hitung di sini itu adalah ternyata 1, yang sana juga 1 ya. Berarti P-nya itu 1/4. Sip. Jadi kita sudah langsung punya persamaannya. Oke, jadi persamaan yang dicari adalah X kurangi 2 kuadrat 4P. 4P berarti langsung aja. Y minus 3. Oke, sip. Karena 4P-nya 1/4 kali 4, 1 ya. Pas ya. Sip. Selanjutnya 2. Oh, kok 2? Yang B. P-nya jelek. Oke. Sekarang untuk yang B kita menggunakan rumus yang sama tapi yang diketahui berbeda ya. Ingat kembali bahwasanya apa ini? Puncak adalah ini yang perlu lagi diingat ya. Puncak adalah tengah fokus ke volus. Fokus ke sana ya, ke directrix ya. Oke, sip. Itu yang perlu dipegang lagi ya. Jadi kita lihat ya, karena Y-nya 1 ya, makanya jarak directrix ke itu adalah, atau bisa langsung ya, ini directrix-nya sama fokusnya ya. Kita lihat karena di directrix-nya itu Y, makanya kita lihat Y-nya saja untuk yang fokusnya ya. Jadi puncaknya itu ikut, ya gimana ya enaknya ya. Puncaknya itu ikut X-nya F sama jumlah itu ya. Jadi kalau misalkan ini misalnya ya, fokusnya itu misalnya X fokus sama Y fokus gitu ya. Misalnya kita buat gini aja biar lebih mudah ya. Dan directrix-nya itu Y sama dengan YD gitu aja ya. Oke, jadinya nanti puncaknya adalah puncak kita akan punya XF sama YF ditambah YD per 2. Oke, jadi tengah-tengahnya kita ini menggunakan apa? Menggunakan vektor ya, atau perbandingan vektor, jadinya kita akan dapat seperti ini. Nanti puncaknya adalah kita sudah punya fokusnya itu X-nya negatif 3 sama 7 ditambah 1 per 2. Berarti negatif 3 sama 4. Oke, sip. Kita sudah punya, kita buat AB-nya ini tadi ya, yaitu A sama B. Oke, sip. Nah, sedangkan untuk apa? P-nya itu sendiri, P-nya kita lihat jaraknya ya antara 7 ke 4 ya, yaitu 3 nanti jaraknya ya. Jadi kita akan punya P itu jaraknya tadi, yaitu kita bisa buat YF dikurangi B, yaitu 7 dikurangi 4. Kok saya nulisnya 3. 7 kurangi 4 hasilnya adalah 3. Sip. Kita sudah punya semua bahan, tinggal masukkan rumus. Jadinya yang dicari adalah X kurangi A-nya adalah negatif 3, kurangi negatif 3 plus 3, dikuadratkan sama dengan 4, dikalikan dengan 3, kalikan dengan Y, kurangi berapa itu? 4. Oke, sip seperti itu. Jadi kita bisa langsung hitung aja ya. Tanpa dijabarkan total, gini aja sudah benar ya. Oke, sip. Selanjutnya untuk yang nomor C atau bagian C. Nah, yang C ini juga mirip ya dengan yang B karena yang diketahui itu ya. Tapi perbedaannya direktriknya itu X sama dengan ya. Jadinya puncaknya itu ini adalah XF ditambah dengan X direktris ya. Sama per 2. Sedangkan untuk yang Y-nya itu sama dengan F saja. Oke, sip.
Jadi fokusnya kita punya XF-nya 3 ditambah negatif 3 per 2 sama 0 ya. Oke, jadi ini 0,0. Kita jadikan A sama B. Sip. Selanjutnya dan P-nya. Sekarang kita mau cari P-nya. Itu sama dengan, lah, berbeda juga ya, karena ini direkturisnya E kita pakai X di F ya. Karena ini direkturisnya Y, kita pakai di Y untuk yang B ya. Sekarang karena direkturisnya itu X, kita pakai XF kurangi dengan sesuai dengan X-nya di puncak ya, yaitu A. Oke, sip. Di sana kita punya 3 kurangi 0. Oke, sama dengan 3 lagi. Sip. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumusnya karena unsur-unsur yang mau dipakai sudah didapat. Y kurangi B-nya itu 0, kuadrat sama dengan 4 dikalikan P-nya itu 3, kalikan dengan X-nya kurangi A, yaitu 0. Oke, sip. Jadi Y kuadrat sama dengan 12X. Itulah jawabannya untuk yang C. Nah, untuk yang nomor 1 sudah beres. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa di video lainnya.